Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Mazmur 25 ayat 15-16 berkata, "Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Demikianlah yang menjadi nats pembimbing ibadah kita saat ini. Jemaat disilakan duduk. Kita sambut dengan memuji Tuhan, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang megah. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang megah. Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan menyanyi PKJ 312A, Anak Domba Allah. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib, mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mika 7 ayat 18, itulah berita anugerah Allah untuk setiap kehidupan kita. Kita sambut dengan memuji Tuhan. Tuhan Allah, janganlah. Kita akan mendengarkan pembacaan nats penghayatan sengsara Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari kitab Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-34. Mazmur 10 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan dengan judul perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid tercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk dan membunuh dia. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikian nats penghayatan sengsara Yesus Kristus. Mari sambut dengan memuji Tuhan. Insan tangisi dosamu. Ingatlah Kristus menembus
kita akan masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita saat ini, yang juga menjadi pembacaan seluruh jemaat GIPS Sultra hari ini, di Minggu Sengsara yang ketiga, yaitu terambil dari Lukas pasal 9, Lukas pasal 9 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-62. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan Alkitab yang saya gunakan pembacaan Alkitab hari ini adalah Alkitab terjemahan baru versi 2. Jadi mungkin dari tadi Bapak Ibu membuka Alkitabnya lalu saya membaca, ada yang tidak sama kata-katanya, mungkin berpikir ini pendeta punya Alkitab keliru ini. Atau Bapak Ibu yang keliru. Tidak ada yang keliru, tapi ada perbedaan terjemahan. Dan saat-saat sekarang kita sementara mensosialisasikan ini. Karena terjemahan baru versi pertama itu dicetak tahun 74 dan 50 tahun kemudian sekarang sudah ada terjemahan baru versi 2 menyesuaikan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi terjemahannya semakin lebih baik, semakin dekat dari teks asli. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop mengikut Yesus. Firman Tuhan tertulis, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Dan saya pribadi bersyukur
bisa berdiri di hadapan saudara-saudara hari ini. Saya mengingat 6 bulan yang lalu saya harus berdiri di sini melayani saudara-saudara. Tapi pada subuh jam 5 sesuatu terjadi pada diri saya dan saya tidak bisa melayani saudara-saudara. Terima kasih untuk doanya seluruh jemaat sehingga saat ini saya bisa dipulihkan dan pertukaran pertama pelayan di tahun 2025 ini bisa saya ikuti, bahkan saya dapat bagian di Jemaat Oret Labora dan saya merasa utang saya 6 bulan yang lalu bisa saya bayar karena saya merasa berutang. Ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang indah ini kita membaca Lukas 9 ayat 57 sampai 62 untuk kita renungkan dengan tema setia mengikut Yesus. Setia mengikut Yesus. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang mengikuti Yesus, saya kira dan bahkan saya yakin ini bukan sesuatu yang baru. Karena kita semua sudah lama ikut Yesus ini. Sudah bertahun-tahun, kecuali kalau yang masih kecil. Sudah bertahun-tahun kita mengikuti Yesus baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan selaku persekutuan jemaat. Jadi bukan sesuatu yang asing kalau kita bicara tentang mengikuti Yesus. Persoalannya saudara-saudara adalah mengikuti Yesus ini bukan hanya sekedar atau dalam pengertian mengekor saja. Kalau mengekor itu kan ikuti saja. Kadang-kadang juga ikut apa yang orang bikin, apa yang orang lakukan. Dan saya kira ini salah satu pergumulan keberimanan kita sebagai jemaat. Banyak orang menjadi Kristen karena bapaknya ibunya menjadi Kristen. Seharusnya kita bersyukur kita lahir dari tengah-tengah keluarga yang memang orang percaya kepada Yesus. Kita bersyukur karena mereka menjadi sarana. Tetapi itu tidak pernah menjadi penghayatan yang sungguh-sungguh dari setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, bahwa dia percaya Yesus bukan karena orang tuanya. Kan begitu. Tapi banyak sekarang menjadi orang Kristen ikut-ikutan saja. Sehingga kalau dia ditanya tentang siapa Allah yang ia percaya, dia tidak bisa jelaskan mungkin 1-2 kalimat. Dia bimbang dan ragu. Apalagi kalau mau tanya dia, kalau kau mati kau masuk surga enggak? Dia bilang saya tidak tahu. Mudah-mudahan, semoga itu. Karena dia tidak mengerti kepada siapa dia percaya. Bahkan dia tidak mengerti kalau mungkin ada sesuatu dalam perjalanan bersama Tuhan, mengapa itu terjadi? Tetapi saudara-saudara, kalau kita katakan mengikuti Yesus, kita benar-benar harus paham, mengerti kepada siapa kita menaruh hidup kita. Kita benar-benar paham, mengerti siapa yang kita imani. Bahkan juga kita siap untuk menerima segala resiko dalam perjalanan hidup beriman. Karena keberadaan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam dunia ini, tantangan yang kita hadapi bukan semakin ringan. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa semakin dekat kerajaan Allah akan datang, semakin hebat tantangan itu. Sehingga Yesus pernah bilang begini, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Artinya pada akhirnya Tuhan menuntut kita untuk sungguh-sungguh setia. Karena kalau kita tidak setia, kita akan out. Dan Tuhan bilang, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Itulah sebabnya saudara, hari ini tema sentral yang ditetapkan bagi kita sebagai Jemaat Get Sutra di Minggu Sengsara yang ketiga ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema setia mengikuti Yesus. Dan kalau kita mencermati pembacaan kita saat ini, kalau kita lihat perikop sebelum bacaan kita dan perikop sesudah bacaan kita, maka kita akan kemudian sadar bahwa ternyata bagian pembacaan kita ini merupakan
memang pengajaran Yesus kepada para murid yang sudah sementara mengikut dia, bahkan yang juga hendak mengikut dia, dalam rangka mempersiapkan kehidupan mereka. Mempersiapkan apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka hadapi ketika nanti tiba di Yerusalem, karena ini dalam perjalanan ke Yerusalem. Untuk menggenapi apa yang dirancangkan Allah dalam karya penyelamatannya dalam Kristus. Karena itu akan menggoncang iman mereka ketika tiba di Yerusalem. Ketika apa yang akan dialami Yesus, siapkah para murid menerima itu? Bahkan kemudian perikop sesudahnya kita mendapati bicara tentang pengutusan 70 murid. Ini juga mempersiapkan mereka bagaimana sebagai seorang murid, sebagai pengikut Yesus diutus di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, karena itu saudara-saudara sangat menarik bahwa dari pengajaran ini kita akan menemukan pesan-pesan yang sangat penting. Ketika Yesus memberi pengajaran lewat dialog dengan ketiga orang yang akan mengikut dia dengan cirinya masing-masing. Di mana kalau kita memperhatikan orang pertama yang berdialog dengan Yesus, ia berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Orang ini sangat berkomitmen untuk mengikuti Yesus dan dia tidak memberi syarat apapun untuk mengikuti Yesus. Ini sangat luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah orang ini betul-betul sadar dengan komitmennya? Tanpa dia bilang, "Saya mau ikut engkau tapi harus begini, harus begini." Dia bilang, "Aku akan mengikut engkau kemana saja." Ini luar biasa. Tetapi apakah memang dia sungguh-sungguh sadar bahwa ada banyak resiko yang akan dia hadapi? Dan saya berharap dia tahu itu, dan ini sangat penting bagi kita. Karena kemudian kita mendengar apa yang Yesus katakan kepadanya, menanggapi apa yang orang itu bilang. Yesus berkata kepada orang itu, "Rubah," atau dalam terjemahan pertama itu dibilang serigala. Ya. Rubah atau serigala punya liang, burung punya sangkar. Ya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau mengatakan kepadanya bahwa hewan-hewan ini saja punya tempat, ya, untuk mereka berlindung, untuk mereka menikmati kenyamanan dan keamanan. Tetapi kalau ikut Yesus yang dia beri gelar dirinya anak manusia, dia harus sadar bahwa kemungkinan dia juga akan mengalami sesuatu yang sulit. Karena anak manusia pun tidak memiliki tempat untuk ia meletakkan kepalanya. Komitmen untuk mengikuti Yesus harus dibarengi dengan kesadaran bahwa hidup bersama dia, hidup bersama Tuhan Yesus bukan berarti segalanya beres. Ini penting. Karena kadang-kadang ada juga anggota jemaat berpikir seperti itu. Dia Yesus Tuhan itu. Dia menyediakan segalanya. Bersama dia semua beres. Tidak begitu, saudara-saudara. Kan ada lagunya itu, saya senang sekali dengar lagu itu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kan begitu? Coba nyanyikan itu, bagus sekali lagunya. Saya tidak tahu, saya ini orang yang agak tidak terlalu suka bukan tidak suka, tidak tahu bernyanyi. Di bait pertamanya saja, di alinea pertama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Coba nyanyikan, saya senang lagu itu. Tuhan tak
tidak pernah berjanji kepada kita langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita jalan yang kita lalui selalu rata. Ini yang mau dipesankan kepada orang yang pertama berdialog kepada Yesus. Supaya selalu sadar bahwa ketika dia bilang, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bahwa ada resiko yang harus dia hadapi bahkan terima. Dan di tengah-tengah perjalanan risiko yang dia alami itu, dia mau merangkul itu dengan penuh kerelaan untuk menanggung semuanya. Dalam ketaatannya dan juga dalam pengharapannya kepada Kristus. Dan saya kira ini satu kebenaran yang sangat penting kita camkan dalam hidup kita. Karena banyak orang gagal dalam peristiwa ini. Banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka tidak bisa menerima resiko itu. Banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka tidak siap untuk menerima kenyataan kehidupan. Mereka pikir ikut Yesus itu enak. Mereka pikir Yesus itu Tuhan sehingga segalanya bisa dibereskan. Benar, dia Tuhan. Dan dia mampu melakukan segalanya. Tetapi seringkali Tuhan pakai pergumulan-pergumulan, resiko-resiko itu untuk kita pikul, untuk kita hadapi supaya kita semakin kuat. Karena mengikuti Yesus membutuhkan kesetiaan. Dan kesetiaan kita diuji oleh peristiwa-peristiwa, oleh kenyataan-kenyataan kehidupan. Dan Alkitab menyaksikan kebenaran itu dengan pasti dan kuat. Dan salah satu Alkitab yang menegaskan kebenaran itu bahwa Allah menghendaki kesetiaan kita di tengah pergumulan yang berat sekalipun. Itu ditulis melalui kitab Ayub. Semua tahu kisah Ayub. Dan mengapa itu terjadi kita tahu percakapannya. Iblis bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau bilang dia orang yang paling setia. Tidak ada di muka bumi seperti dia. Tapi coba ambil semua hartanya. Semua yang dia kasih, dia pasti menyangkalmu. Tuhan bilang, kerjakan. Tapi jangan ambil nyawanya. Dilakukan itu. Tapi apakah Ayub kemudian tidak setia? Setia. Dia datang lagi. Bagaimana? Tuhan kalau ganti kulit, artinya kasih sakit dia. Kasih penderitaan yang paling berat. Dia pasti menyangkal engkau. Maka Ayub sakit. Tidak bisa dilukiskan bagaimana penderitaannya itu. Dia hanya bisa berbaring di atas debu, borok di badannya, luka dari kuku sampai batok kepala. Kita bisa membayangkan itu, ngeri sekali. Apakah dia masih setia? Setia. Justru orang yang tidak setia adalah yang justru tidak mengalami itu. Yang ada di sekitarnya, yang ada dekat dengan dia, yang hanya menyaksikan penderitaan itu, ia tidak mampu bertahan. Dan itu siapa? Istrinya. Bahkan dia goda Ayub. Masa kau masih bertahan setia kepada Tuhan, sudah begitu kondisimu? Kutukilah Allah dan matilah. Dia bilang begitu kan? Tapi istrinya bilang apa? Saya senang menceritakan ini karena ini sesuatu yang real yang Tuhan catatkan itu dalam kitab. Supaya selalu kita disadarkan bahwa hidup di dalam Tuhan bukanlah bahwa segala perkara beres. Selalu akan ada masalah. Tapi di tengah-tengah pergumulan dan resiko itu kita harus berkata seperti Ayub bilang kepada istrinya, kamu itu seperti perempuan gila. Kamu hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima apa yang buruk. Jadi seringkali apa yang buruk itu juga Tuhan izinkan untuk menguji hidup kita. Kalau saat-saat sekarang ini kita sementara menghayati sengsara Tuhan, salah satu maknanya adalah itu. Kalau Tuhan saja mau sengsara untuk menyelamatkan kehidupan kita,
Maka segala resiko kehidupan yang datang kepada kita harus juga mampu kita terima. Kita hayati itu sebagai bagian dari kehidupan iman kita, bahwa kita harus setia apapun yang terjadi. Amin, saudara. Itu dialog pertama. Lalu dialog kedua, orang yang kedua, bukan dia datang sendiri, tapi malah Yesus yang perintah dia, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata kepada Yesus, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dan sangat mengagetkan ketika Yesus memberi jawaban. Tuhan bilang kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Seringkali bagian ini kita salah pahami. Seolah-olah Yesus tidak menghargai atau tidak berbelas kasihan. Begitu kasar, seolah-olah seperti itu. Masakan ada orang tuanya meninggal, lalu dia bilang kasih biar saja itu, biar kamu jangan urus itu. Tapi ternyata saya menemukan satu sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam dialog ini orang tersebut tidak berada pada posisi peristiwa pemakaman atau penguburan pertama terhadap orang tua. Jadi meninggal baru mau dikuburkan, bukan. Mengapa itu? Kita bisa buktikan bahwa bukan itu maksudnya. Karena dalam tradisi Yahudi, kalau orang tua meninggal atau keluarga meninggal, maka ada namanya duduk, mereka harus duduk, seluruh keluarga harus duduk, namanya duduk sifah. Jadi berdiam diri, dan selama 7 hari itu tidak boleh dia bicara dengan siapapun. Mereka hanya diizinkan menerima tamu tapi tidak boleh berbicara, tidak boleh berdialog. Nah, ketika dia berdialog dengan orang ini, artinya orang ini tidak dalam posisi peristiwa untuk penguburan pertama bagi ayahnya. Tetapi peristiwa ini menunjuk kepada penguburan kedua dalam tradisi Yahudi. Itu apa? Jadi kalau sudah 1 tahun meninggal, maka biasanya tinggal tulang-tulang toh. Nah, tulang-tulang ini harus diisi di sebuah kotak yang namanya kotak aswari. Jadi itu untuk penyimpanan tulang-tulang. Nah, ini penting, tradisi ini penting bagi Yahudi. Untuk kalau anak memakamkan ayahnya. Nah, peristiwa itu yang dimaksudkan di sini. Jadi Yesus mau mengatakan kepadanya agar orang ini tidak terikat dengan tradisi buatan manusia yang tidak penting dibandingkan dengan kerajaan Allah yang kepadanya diperhadapkan. Itu penguburan pertama itu selesai itu. Clear itu. Memang itu kita harus makamkan dengan layak. Setelah itu tidak usah macam-macam. Ini yang penting, ikutlah aku dan beritakanlah kerajaan Allah. Jadi dalam konteks dialog orang kedua ini, memang Yesus hendak menunjukkan bahwa bukan dia tidak menghargai, tetapi ia hendak menyingkapkan kepada orang itu apa yang paling prioritas dalam perjalanan kehidupan. Kalau ia dipanggil untuk menikmati kemuliaan kerajaan Allah, maka itu harus dipandang sebagai panggilan yang lebih mulia. Yang justru itu yang harus ia terima sebagai sesuatu yang berharga bagi hidup. Itu yang lebih penting. Jadi bukan karena Yesus tidak menghargai. Karena itu melalui peristiwa ini, Tuhan hendak menyatakan kepada dia, bahkan kepada kita semua, bahwa melayani Tuhan dan kerajaan Allah itu adalah terutama dan yang pertama dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Ketika kita diperhadapkan antara panggilan surgawi dengan tradisi kebiasaan dalam hidup kita, kita harus bisa memilih secara total untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak bisa kita mengikuti Yesus sambilan saja.
Tidak bisa kita mengikuti Yesus setengah-setengah saja atau sebagai tambahan dalam perjalanan hidup ini. Kita harus sepenuhnya untuk mengikuti Dia. Dan saya kira di bagian lain, Tuhan pernah berkata, ketika Ia mendapati pergumulan kehidupan manusia yang seringkali diliputi berbagai kekhawatiran, sehingga banyak orang selalu hanya peduli dengan hal-hal yang bersifat dunia. Dan apa Tuhan bilang untuk membandingkan kejadian itu? Ia pernah berkata, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Janganlah khawatir akan apa yang akan kamu minum. Janganlah khawatir akan apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan pakaian, kamu memerlukan untuk makan, untuk minum. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau kita menempatkan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas dalam hidup ini. Dan sangat menarik saudara, merenungkan kebenaran ini di minggu-minggu sengsara, tetapi juga kita tahu sekarang ini kita lagi menghadapi proses pemilihan penatua diaken. Nah, saya kira ini salah satu bagian yang perlu direnungkan. Karena banyak orang tidak mau jadi pelayan, ini salah satu bagian. Jadi ayat ini bukan untuk menjadi pelayan, untuk kita semua. Tapi bagian kebenaran ini menyentak hidup kita ketika Tuhan memanggil kita secara khusus untuk menjadi penatua diaken. Banyak orang tidak mau karena bilang begini, saya masih repot dengan pekerjaanku. Saya tidak bisa kasihan karena, padahal kalau kita pikir, bukan kita pikir, kita lihat, sama aja. Orang itu sama pekerjaannya dengan ini. Tapi ini seolah-olah tidak bisa. Karena yang ada di pikiran dan otaknya adalah hal-hal yang hanya bersifat dunia. Saya kira ini harus menjadi perenungan yang dalam. Untuk kita memberi waktu kita. Karena Tuhan ketika memanggil kita, Ia menghendaki totalitas dari hidup kita. Dan waktu BIMTEK, panitia pemilihan, saya bilang begini. Kalau Tuhan panggil kita untuk kita masuk dalam bursa pencalonan penatua diaken, buka kembali itu, sudah kan yang mau memilih dan pilih ini sidi jemaat. Buka ulang liturgi peneguhan sidi. Apa yang waktu itu kita ucapkan di hadapan Tuhan? Kita bilang siap. Datang waktunya dipilih, bilang, jangan miss saya dulu. Kita mengkhianati janji dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Karena itu seluruh sidi jemaat harus menyiapkan diri. Saya tidak tahu bicara, saya tidak tahu ini, saya tidak tahu. Itu hanya alasan. Dan Alkitab tulis juga begitu. Para nabi juga waktu dipanggil begitu dia bilang. Tapi Tuhan bilang tidak boleh kau bilang begitu. Berilah hidup kita dipakai Tuhan. Jangan pikir kita masih muda. Alkitab juga tulis begitu. Jangan pikir kita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ketika Tuhan pakai, kalau kita mau menyerahkan diri, kalau kita mau dipakai Tuhan, segalanya kita bisa lewati. Meski dalam berbagai kekurangan. Amin saudara? Hanya satu yang amin, hanya Pak Effendi yang amin sini. Di sana tidak ada yang amin. Dia ragu-ragu mungkin kalau sampai dipanggil. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Itu bagian kedua dalam dialog yang menyatakan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh menyambut panggilan Tuhan. Dengan tidak mementingkan diri kita, bahkan segala apa yang mengikat hidup kita. Dan yang mirip dengan itu adalah bagian ketiga dari dialog pengajaran Yesus ini. Orang ketiga juga bilang kepada Yesus, Tuhan, aku akan mengikut Engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini mirip yang kedua. Yang kedua terikat dengan tradisi, bahkan juga rasa cinta pada ayah. Tapi yang ketiga ini lebih dominan lagi. Dia betul-betul mencintai keluarganya dalam arti yang luas. Ayahnya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, semua.
Tetapi Yesus bilang kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, sebagai warga jemaat biasa, bahkan sebagai para pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, harus menangkap kebenaran ini untuk memahaminya, bahwa kita harus secara total dan taat sepenuhnya kepada Yesus ketika kita mengatakan, aku menjadi pengikut Yesus. Kita harus menempatkan Yesus di atas dari segalanya. Bahkan di bagian lain kalau kita membaca misalnya dalam Markus pasal 10 ayat 37, relevan dengan bagian ini, dia katakan apa? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kasih kita harus di atas Yesus yang terutama dan pertama. Karena itu saya pernah punya pengalaman, ada bahkan cerita, mau menetapkan jadwal untuk ibadah keluarga. Jamnya itu jam 4. Dia bilang, jangan jam 4. Karena saya masih tidur. Banyak orang seringkali mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau bahwa kita menggunakan alasan-alasan itu untuk menolak pekerjaannya. Tuhan, saya mau pergi dulu pamit sama keluargaku. Tidak. Panggilan Tuhan harus disambut dengan penuh syukur dan kerelaan untuk meninggalkan bahkan mereka yang kita kasihi dan cintai. Dan ini sangat radikal, saudara. Dan seringkali kita diberi pilihan itu. Dan saya kira sejarah gereja telah membuktikan itu. Kita bersyukur tidak mengalaminya, kalau kita juga mengalaminya kita tidak tahu apakah kita sanggup. Tapi sejarah gereja menuliskan banyak orang mati karena Kristus. Mereka harus meninggalkan kemewahannya, hidupnya, orang-orang yang dicintainya hanya karena dikatakan, kau mau murtad atau ikut Yesus. Kalau engkau tinggalkan Yesus, kau aman. Kalau tidak mau, mati. Dan saya kira sejarah gereja mencatat itu. Dan banyak orang mau mati karena imannya kepada Kristus. Ini banyak anak-anak muda kita kehilangan imannya hanya karena ketemu dengan orang ganteng, orang cantik, orang yang punya duit. Dan itu fakta. Ini belum parang atau pistol yang di kepala ini. Ini baru berhadapan dengan kecantikan. Sudah bertekuk lutut para pemuda. Sini kau, ikut saya. Tunggu dulu, saya mau bilang sama pacarku apa dia setuju. Ini perenungan yang sangat penting bagi kita semua, saudara-saudara. Agar kita semakin memahami bahwa mengikut Yesus membutuhkan kesetiaan hidup kita. Tetapi juga kemampuan dan kerelaan kita untuk menerima segala risiko. Bahkan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi Tuhan sudah bilang itu dari awal. Dia tidak pernah berdusta kepada kita. Yang membuka segala apa yang baik bahkan buruk kalau kita diam di dalam Dia. Supaya kita tidak menyesal. Karena Dia tahu yang Ia sediakan bagi kita lebih mulia dari segala kerugian kita. Lebih mulia dari segala kehilangan kita. Dan itu adalah kehidupan kekal. Kehidupan surgawi. Yang tidak bisa kita beli, yang tidak bisa kita bayar. Yang hanya bisa kita lakukan selama hidup ini.
kita mau berbuat apa yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin saudara. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengaku iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Sebelum kita masuk dalam doa syukur syafaat, disilakan dengan penuh kasih, vokal grup Perki Moria Ranometo atau Jemaat Moria Ranometo. Ini panitia Praya PK Perki Gepsultra yang berasal dari Jemaat Moria Ranometo.
Ya, diucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Perki atau panitia peraya PK Perki Gep Sultra. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, yang senantiasa kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu terangkat segala puji syukur dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Oleh karena segala perkenan pemeliharaan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami telah melewati hari-hari hidup kami khususnya sepekan lamanya. Engkau telah menolong kami melewatinya. Engkau telah menolong kami dalam segala aktivitas hidup kami, pekerjaan-pekerjaan kami, juga dalam usaha-usaha kami, bahkan dalam hidup rumah tangga kami. Engkau telah memelihara kami sehingga kami berkecukupan. Dan begitu banyak berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Dan di atas semuanya itu kami bersuka cita karena hari ini, di hari Tuhan yang mulia penuh berkat ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama datang di rumah-Mu yang kudus, memuji-muji, membesarkan nama-Mu. Bahkan sesaat yang lalu Engkau telah berfirman kepada kami semua, tambahkanlah iman kami Tuhan, supaya kami semakin setia mengikut Engkau. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami, supaya selalu mengingat-ingatkan kami di saat senang bahkan susah, supaya kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Ketika kami berhimpun sebagai jemaat-Mu, jemaat Orait Labora Kendari saat ini, di ibadah yang kedua hari ini. Bersatu hati kami datang mempersembahkan syukur, oleh karena kemurahan-Mu memberkati keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami di tengah jemaat. Sehingga mereka boleh diperkenankan Tuhan mengalami ketambahan usia dalam hidup mereka. Bahkan juga mereka yang akan mengalami ketambahan usia. Kami mohon segala perkenan-Mu. Bagi Arkansa M. Pongbani, Efral, Martin Lese, Insinyur Daniel Ito, Rahmawati Rahman, Benoni Saranga, Hepni, Marcela Bunga Minanga, Irawati, Dona Sumarni, Widi Kristiano Loyanue, Hermanto Patandianan, Evelyn Rumodang, Angelika, Lina Irawati Desanda, Trianto Anugrah Putra Bella, dan Felicitas Rizka Madahun. Engkaulah yang akan terus memberkati sukacita kehidupan yang mereka boleh alami karena segala perkenan-Mu untuk menambahkan usia dalam perjalanan hidup mereka. Sukacita pribadi bahkan bersama dengan keluarga. Pun kami mengucap syukur untuk keluarga kekasih hamba-Mu Mayor CBA Rim Madao dan Hermin R. Palimbong SP untuk ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan terus menopang keluarga ini untuk jalani hidup rumah tangga mereka dengan segala kasih kemurahan-Mu. Juga bersama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Hendrik Kurniawan Tosobu, kami mengucap syukur untuk kelahiran seorang putri dari tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih untuk kemurahan-Mu mengaruniakan seorang putri, seorang anak dalam hidup mereka. Tuhan berkati anak kekasih yang baru dilahirkan untuk kuat, sehat, juga bersama ibu yang baru melahirkan dipulihkan kesehatannya. Bapa, kami juga bersatu hati datang meletakkan kehidupan
keluarga kami yang sementara dalam proses pemulihan dari sakit yang mereka alami. Hamba-Mu Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Meyer Tandipayung, Ibu Masdin, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Bonde, Ibu Ana Suarsi, Ibu Yeni Georges, Ibu Elizabeth Intopiana, Ibu Alwina Ratu. Tuhan tolong mereka. Engkau senantiasa terus melawat hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dipulihkan, disembuhkan dalam keberadaan hidup mereka. Dan di tengah keberadaan mereka Tuhan terus memberikan kekuatan iman pengharapan kepadamu. Demikian juga akan saudara-saudara kami yang saat ini sementara sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Yaitu hamba-Mu Bapak Penatua Yonatan SPD di Makassar, Paulus Tandi Pailang di Makassar, Ibu Mercy Jaswari di Makassar, dan Ibu Ana Suwarsi, Ofsel Theo Lindo, dan anak cucu kekasih Rey Fando. Engkau yang akan melawat mereka dengan segala pengasihan dan berkat-Mu, memberkati makanan, minuman, obat-obat yang mereka gunakan. Tuhan kiranya melindungi hidup mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Terima kasih Allah Bapa kami di sorga. Kami datang membawa kehidupan setiap rumah tangga kami, dengan segala tanggung jawab, dengan segala pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha setiap keluarga rumah tangga kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, memberkati anak-anak cucu kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka. Diberkatilah mereka semua. Juga anak-anak cucu-cucu kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya menolong mereka, membukakan jalan bagi mereka, untuk mereka menemukan masa depan pekerjaan yang baik, untuk membangun hidup mereka. Bahkan mereka yang merindukan pasangan hidup mereka, Tuhan tolong supaya anak-anak cucu kami menemukan pasangan hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Segenap anggota keluarga yang juga terpisah dari tengah hidup keluarga karena pekerjaan, Tuhan tolong lindungi kehidupan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa persatukan mereka dalam doa, dalam kasih, dalam pengharapan kepadamu. Lindungi kehidupan mereka masing-masing. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa menyerahkan kehidupan orang-orang tua kami di tengah jemaat yang sudah lanjut usia, juga para janda, duda, dan anak yatim piatu. Kami mohon segala pertolongan Tuhan buat kehidupan mereka semua, di tengah segala keterbatasan hidup yang mereka alami. Tuhan memberkati mereka. Bapa, kami meletakkan kehidupan setiap hamba pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat, yaitu para pendeta, penatua, diaken bersama keluarga mereka masing-masing, semua pengurus kategorial, para panitia di tengah-tengah jemaat, juga tim musik, tata usaha, koster jemaat, bahkan para kantoria yang selalu mempersiapkan pelayanan puji-pujian. Berkatilah mereka semua Tuhan, supaya seluruh tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat berjalan dengan baik dan mereka mampu melaksanakannya. Bapa, kami berdoa untuk segala tanggung jawab pelayanan di lingkup gereja-Mu secara nasional, bahkan khususnya kami di Sulawesi Tenggara dan lebih khusus Sinode Gap Sultra, Kalasis, bahkan seluruh jemaat-jemaat Gap Sultra. Diberkatilah gereja-Mu dalam tanggung jawab membangun persekutuan, kesaksian pelayanan agar Engkau dipuji, dimuliakan. Diberkatilah kiranya para pemimpin daerah, pemimpin negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka terus boleh menjalankan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Dan kiranya negara kami yang tercinta ini selalu damai dan aman, tentram. Terima kasih Bapa. Engkau tahu hari ini seluruh pendeta vikaris di lingkup Kalasis Kendari Konawe Utara sementara melaksanakan pertukaran pelayan, baik yang dekat maupun di tempat-tempat jauh. Kami mohon lindungilah para hamba pelayan-Mu, supaya dalam perjalanan mereka aman, dijauhkan dari segala susah mara bahaya, ancaman maut, dan kiranya boleh tiba kembali di tempat masing-masing dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan Bapa kami di sorga. Demikian pun kami semua yang beribadah saat ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungi perjalanan kami,
supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Kami memuji bersyukur kepadamu, dan pada waktunya kami kembali lagi boleh berada di rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, syukur syafaat kami. Sambut sempurnakan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh harta, seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari bersama-sama kita menyanyi PKJ 274 ayat 1-3. Pakailah waktu anugerah Tuhanku. Pakailah waktu anugerah Tuhanku, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang baka di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, Ibu dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, murahkanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang baka di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.
Kita ulang ayat pertama. Ayat pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Warta Jemaat Minggu 16 Maret 2025, silakan kita memperhatikan Warta Jemaat yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Yang pertama, ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 pada Rayon 4, jam 5 sore bertempat di keluarga Dr. Andus Bodo Ada dengan alamat BTN La Cinta, Blok 1 nomor 30, pelayan Pendeta Elaser N. Bonde, STH. Yang berikut, ibadah gabungan PK Lansia seklasis Kendari Konawe Utara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Maret 2025 bertempat di Gereja Getsemani, akan dilaksanakan pada pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore. Pendeta dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi sidang jemaat dan yang berulang tahun pernikahan pada hari ini dan seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Selanjutnya penyampaian. Hari ini Minggu 16 Maret 2025 dilaksanakan pertukaran pelayan seklasis Kendari Konawe Utara yang melayani pada jam ibadah pertama jam 7.30 tadi pagi, Pendeta Desi Mangangui, STH, dan yang melayani kita pada jam kedua ini adalah Pendeta Stephen Saimani, STH, sedangkan Pendeta Elaser N. Bonde melayani di Jemaat Immanuel Kendari dan Pendeta Murtinus Pungturunan, STH, melayani di Jemaat Immanuel DJL Lamonai, Konawe Utara. Selanjutnya berita sukacita telah lahir seorang putri dari keluarga Bapak Hendrik K. Tosobu. Ini cucu dari Ibu Listin Bolilanga di Rayon 5. Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2025 di Rumah Sakit Bahtera Mas. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Disampaikan bagi anggota jemaat bahwa hari ini sesudah ibadah ketiga jam 7 malam akan dilaksanakan latihan paduan suara jemaat. Mohon untuk kehadiran Bapak Ibu anggota jemaat. Selanjutnya hari ini ada aksi dana dari Panitia Pertemuan Raya PK Perki ke-5 Gap Sultra tahun 2025 melalui persembahan pujian yang telah kita saksikan tadi dan basar berupa nasi bambu seharga 50.000 per bambu dan buah naga dengan harga 50.000 per kilo.
Mohon dukungan dan partisipasi anggota jemaat. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada ibadah kedua ini laki-laki 79 orang, perempuan 97 orang, jumlah 176 orang. Demikian warta jemaat, atas perhatian diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan, setiakah diriku padamu Tuhanku. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku, kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah, marilah kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 375 ayat 1, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau
beribadah pada siang hari ini. menderita dan Tuhan memberkati kita semua. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ayo, siapa mau bantu itu kasihan kami? Pergi.